Kadrun munafikun, inisiator khilafah didukung, inisiator RUU HIP minta ditangkap. Bicara kadrun memang selalu membuat geli sekaligus kesal. Geli karena melihat banyak perilaku mereka yang tidak berdasarkan akal. Kesal karena kita melihat betapa munafiknya mereka. Hal ini sebenarnya bisa dijawab dengan satu kata saja, khilafah. Iya, inilah yang mereka inginkan dan karenanya mereka akan melakukan apapun, termasuk melakukan hal yang menggelikan sekaligus mengesalkan. Soal RUU HIP, sudah jelas bahwa penggagasnya adalah DPR, tetapi konyolnya kadrun, mereka tetap akan menyalahkan pemerintah atau Jokowi. Sikap pemerintah sudah sangat jelas terkait masalah RUU HIP ini, bahwa mereka menolak. Jika pemerintah menolak, maka tidak mungkin bisa disahkan. Lalu kenapa masih demo? Di situ anehnya, menurut Mahfud MD, munculnya demo ini bisa jadi karena tidak paham, berniat mengantisipasi, atau memang sukanya berdemo. Saya lebih setuju sama yang terakhir. Mereka suka berdemo karena dengan demo itu mereka bisa memframing bahwa pemerintah Jokowi adalah zalim. Ramai-ramai mengumpulkan ormas Islam sambil bawa-bawa spanduk yang intinya anti pemerintah, akan menarik perhatian banyak orang, khususnya umat Muslim. Lalu dari bawah, mereka akan menyebarkan hoaks-hoaks untuk memperkuat kebencian tersebut. Misalnya pada kasus Ahok, bukankah sudah jelas Ahok ditangkap dan masuk penjara, lalu buat apa lagi demo susulan yang dilakukan bertahun-tahun? Lalu pada saat menjelang Pilpres 2019, kita tahu betapa kejinya hoaks yang disebarkan ke kalangan bawah. Misalnya ada yang menyebarkan hoaks bahwa Indonesia akan mengesahkan LGBT, melarang anak-anak berhijab dan ke masjid, dan lain-lain. Lihat betapa kejinya hoaks tersebut. Karena itu, saya pun tidak akan heran jika mereka pun akan melakukan hal yang sama ke masyarakat bawah terkait RUU HIP ini. Mungkin mereka akan menuduh bahwa pemerintah, dalam hal ini Jokowi, adalah antek komunis, seperti yang biasa mereka lakukan. Orang yang cerdas dan punya akses pada informasi, pasti tidak akan terbodohi, tetapi tidak semua orang seperti itu dan mereka inilah yang menjadi sasaran kadrun. Sikap pemerintah bahkan sudah disampaikan sejak tanggal 2 Juli lalu ketika Menko Polhukam Mahfud MD bertandang ke Medan demi menghadiri acara di sana. Sebagai Menko Polhukam, beliau sudah tegas mengatakan bahwa pemerintah menolak RUU HIP. Apa yang dikatakan seorang Menko Polhukam, tidak mungkin pendapat pribadinya. Pasti sikap pemerintah. Tetapi hari ini, demo kembali berlangsung oleh massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Anti Komunis, ANAK, NKRI. Mereka menuntut agar DPR bersikap dan mencabut RUU HIP dari prolegnas sekaligus menuntut inisiator RUU HIP. Spanduk-spanduk nyeleneh pun bertebaran yang antara lain isinya, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP, dan tolak RUU HIPPIP dan tangkap inisiatornya. Seruan yang pertama dan kedua tidak perlu dibahas, memang mereka sangat membenci Jokowi dan PDIP. Jadi, mau apapun demonya, saya yakin spanduk dengan tulisan seperti itu akan selalu ada. Hanya yang terakhir yang membuat saya geli, tangkap inisiator RUU HIP. Pertama, isi RUU HIP itu sebenarnya tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Baik Trisila maupun Ekasila adalah perasan daripada Pancasila, yang kesemuanya diusulkan oleh Soekarno. Jadi, secara ideologi, sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang selama ini kita pegang. Sangat berlebihan kalau mau menangkap inisiatornya. Secara substansi, tidak jauh berbeda, hanya bahasanya yang beda. Lain dengan ideologi komunis dan khilafah yang jelas beda dengan Pancasila, yang harus dituntut jika memang ada yang mengusulkannya. Lalu, apa sih yang mereka tolak ini? Mereka menolak paham yang bukan seperti Pancasila. Kalau begitu kenapa paham yang lain yang tidak sejalan dengan Pancasila, dan yang sudah jelas siapa inisiatornya malah didukung? Kenapa inisiator negara khilafah diterapkan di Indonesia mereka biarkan saja? Negara khilafah sudah jelas sekali menentang Pancasila, tapi kenapa malah didukung oleh mereka? Iya, seperti yang kita semua tahu, apa yang dilakukan kadrun terkait isu RUU HIP ini memang menunjukkan betapa munafiknya mereka. Mereka adalah rombongan anti-Pancasila. Sudah jelas itu. Sekarang ketika muncul RUU HIP yang seperti ingin mengubah Pancasila, kenapa mereka marah-marah? Apa mereka menduga bahwa Trisila dan Ekasila itu memuat ajaran komunis, wong yang bikin saja Soekarno? Demo-demo yang mereka lakukan ini tidak masuk akal, menolak RUU HIP, tetapi mendukung khilafah diterapkan di Indonesia. Dan dengan membawa atribut Islam, demo tersebut tampak semakin miris.